Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus. Bertemu lagi dengan kita Raja Semesta TV. Pada video kali ini kita melakukan ekspedisi di daerah Bandung, di Gunung Tangkuban Perahu. Seperti apa kelanjutannya? Tonton video ini sampai selesai. Salam halus. Salam halus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi hari ini kita berada di mana? Di Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Jadi hari ini kita akan mencoba menelusuri ya Sangkuriang dan menguak misteri-misteri yang ada di sini. Kira-kira ada apa ini ya di sini? Waduh, ini kegaibannya, energi udah ini kerasa banget ini. Luar biasa banget ya. Bangsa jinnya juga. Tapi insya Allah Raja itu tidak akan takut. Insya Allah ya. Jadi ada keseruan apa dan ada misteri apa yang akan terkuak di sini? Iya. Saksikan terus di Raja Semesta TV. Misterinya ya. Tangkuban Perahu, misteri apa yang akan terjadi? Legenda Sangkuriang kita akan ungkit semuanya di Raja Semesta TV. Oke, kawan semesta. Jadi tadi kita sudah ke sana ya. Iya. Karena tempat tidak memungkinkan. Betul. Untuk kita syuting di sana. Jadi kita mencari dulu lokasi agar nyaman lah Betul, istilahnya. nyaman, iya. Dan kita pun tadi sudah meminta izin di sana. Ternyata memang tidak bisa. Makanya kita berada di kakinya gunung Tangkuban Perahu ini ya. Iya. Kira-kira ada misteri apa nih atau keseruan apa yang akan kita kuak di sini? Misterinya seram ini, karena seram. Gunung Tangkuban Perahu itu jin-jinnya lumayan juga. Ya, yang menunggu kawah-kawah itu gitu. Sangkuriangnya ada legendanya, cuma di guha dia. Tapi ntar kita ungkit. Tapi yang pernah kita ungkit dulu adalah bangsa Lelembut dulu. Iya, nanti kita setelah itu mulai Baru kita ke Sangkuriangnya ya. Iya, betul. Oke, mungkin kita bisa mulai aja. Siap. Ayo. Ya, jadi Awan akan mencoba menarik makhluk-makhluk yang berada di kawah putih tadi ya. Ya. Iya betul, Tangkuban Perahu. Siap. Kawah putih. Penjaga. Sampurasun. Mohon maaf, ini dengan siapa? Kiwarso. Oh, Kiwarso yang berada di atas sana. Ya, kami datang hanya ingin bersilaturahmi. Untuk apa kau? Ingin bersilaturahmi yang pertama dan kedua ingin mencari informasi tentang gunung ini. Informasi tentang apa? Ya, Kamu cari. Ya, tentang Gunung Tangkuban Perahu ini. Penghuni-penghuninya Atau sejarahnya seperti apa. Agar masyarakat tidak salah kaprah juga. Itu riwayat dahulu kala. Iya. Ada seorang pemuda yang mencintai ibu kandungnya sendiri. Oh, berarti benar riwayat itu ya, Ki? Betul. Angkara murka datang ketika sang putra mencintai ibunya sendiri. Para dewa mengutuk perbuatan keji itu. Aku Kiwarso, penjaga kawah. Iya, penjaga kawah di sana ya, Ki ya. Ya, tadi kita sempat mendaki ke sana dan lihat-lihat gitu, Ki. Jadi apakah banyak orang-orang juga yang suka bertapa di sana gitu, Ki? Banyak, tapi mereka tidak kuat untuk melawan kabut-kabut yang ditimbulkan oleh diriku dan pasukan-pasukanku. Itu sebenarnya kabut adalah jelmaan-jelmaan pasukanku. Jadi Aki Warso itu kabut itu ya, Ki ya. Itu biasanya orang yang bertapa itu menginginkan apa itu, Ki, biasanya? Kesaktian, kejayaan, dan mereka yang dikuasai oleh leluhur-leluhur tanah ini. Ya gini, ya pertanyaannya kita silaturahmi gini gitu, pengen tahu aja riwayat. Asal jangan merusak
alam-alam sekitar sini. Nggak bakalan merusak kita. Nggak bakalan merusak kita. Gitu. Nggak ngajarkan masalah, enggak saya mah. Gitu. Ya kalau mau menjaga masalah ya nggak apa-apa, pengen tahu. Jadi kita emang ingin bersilaturahmi ke sini, jadi ingin membenarkan apa legenda-legenda atau cerita yang beredar di masyarakat gitu. Karena kan selama ini simpang siur itu kebenarannya itu Ki. Makanya kita sampailah ke sini ingin mengetahui benar-benar yang sejatinya. Apakah cerita itu benar atau Kalau kalian pengen tahu riwayat dulu, kalian panggil Nyai Sumbi dan keturunannya. Itu yang terjadi. apakah kita Aku itu adalah pengawal pribadi. pengawal pribadinya Hak itu? Dan ada orang tuanya, bapaknya, yang selalu berputar-putar di daerah Di daerah sini itu dia selalu istilahnya melihat gitu Ki, sekeliling di sini gitu. Silahkan, kalian panggil. Aku di sini berjaga-jaga. Iya, siap, saya panggil. Awal. Satu lagi. Ayo. Rajanya? Tadi Dayang Sumbi. Maksudnya Dayang Sumbi mah cewek maksudnya? Iya. Dayang Sumbi? Ya kan tadi kalau pengen mengetahui. Nggak apa-apa deh. Dayang Sumbi. Riwayat dulu ntarnya ketahuan nih. Sok. Ya, jadi si Aki ini tetap di sini dan menjaga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, abdi syariatna bade ngaguar Sunda. Sunda teh susunan di dalam dada pajajaran anu ngajajar dada. Adu nyuhunkeun ieu Dayang Sumbi sajati anu dibarengan ku cahaya gilang gumilang, cahaya dewa-dewa anu aya di alam maya fada. Hom sajatina hom Dayang Sumbi nu sajatina hom. Buka. Sampurasun Prabu Siliwangi anu ngagegeh kawasan Sunda anu nyangkeun ke Dayang Sumbi. Ampes. Dengan siapa ini? Kaulah candak tadi. Nyai ini dengan Nyai. Lain. Siapa ini? Lain. Pengawalnya. Oh, masih pengawal. Ya, kami kesini hanya ingin bersilaturahmi ya Ki ya. Kami tidak ada niat mengganggu apapun. Kami hanya ingin mencari kebenaran. Legenda-legenda yang terjadi di Gunung Tangkuban Perahu itu. Anjen ke dia kenal sebenarnya. Ya, kita yang pertama bersilaturahmi ya. Hanya bersilaturahmi di pengen manggil. Ini Dayang Sumbi sebenarnya. Bawarso terus mama bah orang balik dah untung nggak waktu kali. Kenapa emangnya? Kenapa? Ahib sebenarnya apa heula lumuk-lumuk geus kanyahoan. Iya. Jadi aing ngembung ceritakeun sebenarnya sejarah ke tukang zaman ribuan tahun semaling kondah. Ya, hanya ingin meluruskan saja Ki. Jadi takutnya kan banyak orang juga salah kaprah dengan tempat-tempat ini gitu Ki. Kita tidak ada maksud apa-apa. Sejarah nama
nya eta tadi teh ya disebutna Islam, balik di ka Islam sebenarnya nafsu sebut nama anu baheula mah ajaran Islam mohon jadi teu apal upatna eta teh dosa jeung henteu da teu apal agama baheula jeung ama ayeuna Islam Islam baheula mah geuningan beda jeung ayeuna nu dumuk mah akhlak sih semua da eta mah budaya seni sejarah eta mah ngan anu ngajalankeun baheula dayang sumi jeung maling kundang sebenarnya mah anjeunna kaentreupan ku nafsu-nafsuna eta jadi ngalakukeun teu tanpa kesadaran anjeunna sebenarnya eta kan jauh ti agama teh da agamana Hindu. Dan berarti memang benar ya Ki, kejadian itu memang terjadi, sang Kuryang itu mencintai ibunya sendiri. Ben sebenarnya riwayat baheula Riwayatnya. Ngan mun diguar kajiro sejarah moal kabongkar. Kenapa Ki nggak bakalan kebongkar? Kudu aya nu bisa teuleum ke sejarah eta. Jadi harus bisa tenggelam itu, melebur sejarah itu. Eta orang supi apal riwayat eta. Orang-orang kieu masih kena boga nafsu, moal bisa kadinya. Hanya bahasa segelintir bahasa sebenarnya sang Kuryang Jayang Sumi nu saja tidak mah lain kadinya sebenarnya. Jadi itu mah hanya apa ya, pengalihan gitu ya Ki ya. Cerita itu hanya pengalihan berarti. Karena yang sesungguhnya atau yang sejatinya itu bukan itu gitu Ki. Ya intina mah nyiarkeun eta ajaran Islam. Itulah kalau ulama misal ngomong bawarso ge mau daek nerangkeun da aya batasan di dinya. Ya untuk mengetahui sampai ke sana mungkin kita harus bertanya sama siapa gitu. Memanggil siapa agar meluruskan juga informasi. Memang hakikatnya sebenarnya kan itu untuk ajaran Islam ya. Baik untuk ya mungkin yang beragama Islam bahwa mencintai ibu kandung itu kan tidak boleh kan ke sana hakikatnya. Cuma kita pengen lebih tahu aja ya sejatinya itu seperti apa gitu gitu. Dibongkar mah ya membalik di kadewa sebenarnya. Asal lama ya telur masih buyut orang matak turun sebutna karma teh akhlak eta teh dak agama teh ya tinya hata indung bapa nan pamajikan teh mana indungna antara agama dikawin sabenerna mah di dewa-dewa kene mun di Islam aya sarua di langit dipacelengkeun ke alam bumi teh anjir wajang teu bisa diungkit. Mohon. Ya karena memang kan yang beredar hanya sebatas gini Ki, anak mencintai orang tuanya gitu kan, dan terus membangun sebuah danau, terus perahu itu ditendang dan jadilah Gunung Tangkuban Perahu ini. Kan riwayat tapi riwayat baheula nya eta sabenerna mah zaman dewa eta dikutuk ku Sang Hyang Tunggal turun ka bumi si nafsu eta entrep ta ka budak-budak eta sebenarnya mah matak riwayat pikaina ka napikeun ke alam dunya ayeuna kahirupan anjeun sok aya benar ya benar sisir setan teh nafsu teh entrep ka jelema anu kurang keimanana ti agama. Nah eta apakah
kecelakaan yang sering terjadi di sini juga itu ada kaitannya dengan gunung ini, Ki? Kecelakaan yang sering terjadi gitu kan di sini. Sebenarnya mah cilaka pangis takdir di Allah ngajalan aku gaib. Gaib eta diparentah. Naku saha eta. Kumana sorangan. Mentah batur dan saya takdir di Allah teh ya. Si gaib teh. Olengkeun gubruskeun cilaka marakayangan didinya di tempat eta keneh keluar supana jadi juri jadi setan hayang aya batur nyokot gubruskeun deui biki loba jadi kerajaan didinya teh. Mohon maaf, Aki sendiri dengan siapa namanya, Ki? Kita boleh tahu? Kaulah tadi sebutkeun dah. Waldo. Yang Prabu ya. Mohon. Gimana? Sudah? Ya, terus harfiahnya bahwa dengan adanya agama Islam ada satu peraturan bahwa ibu atau anak tidak boleh menikah. Memang kalau nggak ada agama pasti dilanggar. Agama itu untuk membedakan mana yang batal dan mana yang batil. Artinya membedakan bahwa ini nggak boleh gitu. Dengan ada peraturan-peraturan gitu. Kalau nggak punya agama memang benar, semua dilanggar. Itu maksudnya. Karena tidak ada batasan itu. Betul. Ya, agama apapun juga mengajarkan kebaikan. Yang tidak baik apa? Ya, orangnya. Ya mungkin tadi karma yang tersebut itu gitu. Nafsunya itu. Nafsu itu. Ya udah. Tutukan luhur baheula nya turunan tong disalahkeun anjeunna da nyata apa sebenarnya. Tapi amun eling insyaallah moal ngalakukeun kawin indungna. Meureun kudu aya carita Sunda teh nya. Meureunna Sunda teh aya geuning tah sangkuriang temuan parahu ciri khas Sunda. Mantak geus aya silokana. Siloka lah ya, siloka ciri ya. Sunda teh tah. Coba teh geuningan gitu. Ya sudah atuh ya. Ya, terima kasih ya atas informasinya. Jadi mungkin kedepannya untuk pembelajaran juga buat kami yang ada di sini, bagaimana cara mengontrol mungkin hawa nafsu itu. Ya. Sebenarnya kadinya kene ya. Iya. Islam kena sebenarnya tilu perkara teh ya bisa ngajalankeun. Ya, nuhun. Nuhun ya. Terima kasih ya, Ki ya. Asa balik ya. Iya. Tuh. Kondisi itu Cilemah teh. Ciwarso. Tong dibledukeun wae gunung teh itu. Jaga teh. Kakek Warso ya nanti ini. Ambakeun teh gandengan ku manusia. Iya. Itu panglimana Prabu Silwangi. Iya. Terus memang aya tukangan aing tah. Siapa mana rasa. Da eta. Geus ah. Ya. Terima kasih ya, Ki ya. Purasun. Ya rampes. Pamit. Ya. Hatur nuhun ya, Ki. Rampes. Oke, awan, jadi alhamdulillah tadi berjalan dengan baik ya. Maksudnya kita tidak ada masalah. Biasanya kan terus langsung menyerang dan alhamdulillah memang niat kita bersilaturahmi dan mencari kebenaran tentang Gunung Tangkuban Perahu itu. Dan salah satunya tadi Ki Warso penjaganya yang berada kabut di sana. Ternyata itu adalah pasukannya ya. Pasukan gaibnya. Mungkin apa nih Ayah yang bisa kita ambil nih hikmah atau kesimpulan yang bisa kita sampaikan ke kawan semesta tentang
cerita legenda ini? Oh, jadi begini ya, untuk kawan semesta, legenda ini adalah pembelajaran, ya, bahwa ibu ya tidak boleh mencintai anak dan anak tidak boleh mencintai ibu. Artinya dengan adanya ajaran agama yang sebelum agama ini, ajaran agama membatasi bahwa kita mencintai itu, karena wah itu nggak boleh itu, karena kan itu ibu kandung. Nah itu nggak boleh. Nah makanya dengan adanya kejadian itu sebenarnya hikmahnya itu, agama itu untuk ya kan membenarkan gitu jalan-jalan sesat yang batil ya. Contoh kayak tadi tuh legenda Sangkuriang, artinya bukan Sangkuriangnya sama ibunya itu, bukan sebenarnya itu mah sebagai pembelajaran doang, itu mah legenda gitu, bahwa begini di Sunda itu, di Jawa Barat begini, di Jawa Tengah, Jawa Tengah. Nah begitu, artinya kita harus menghormati ibu, bukan untuk mencintai, menghormati ibu, karena ibu itu adalah di Islam itu surga di telapak kaki ibu ya, atau mau ya. Nah udah gitu surga di telapak kaki ibu, otomatis kita harus menghormati karena dia mengandung selama 9 bulan dia sampai ke sana sampai gendut. Nah satu, keduanya di dalam Al-Quran juga ada murka Allah, murka ibu. Murka ibu, muka Allah. Artinya ketika ibu murka, sabda-sabdanya akan terjadi. Karena di situ ada bayangan Allah. Bayangan itu bayangan diri yang di dalam diri si ibu itu, yang sudah dianugerahi satu kekuatan sabda atau sebutnya ludah api. Makanya satu untuk ibu-ibu juga jangan berbicara aneh-aneh kepada anak-anak. Artinya jangan berbicara yang langsung membuat anak itu bagaimana kedepannya takut terjadi sesuatu yang dibicarakan. Contoh mana itu melarat, itu nggak boleh itu berbicara begitu karena sabda itu bahaya. Nah itu atau mau jadi mungkin bisa kita ambil kesimpulan ya, kalau sedikit yang saya tangkap dengan legenda itu, artinya gini, cerita itu hanya tersurat. Ketika tersiratnya sebenarnya ya yang tadi ke Islam itu ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu hanya rangkaian cerita agar ada simbol juga di Jawa Barat tadi yang disampaikan. Dan untuk Jawa-Jawa yang lain juga kan ada mitos-mitosnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Betul. Dan dalam agama kita memang itu ada dibatasi. Jadi cerita-cerita dewa itu sebenarnya ya sebelum datangnya kita Islam itu agama Islam. Dan karena mungkin takutnya kalau tidak ada cerita seperti itu, wah bahaya. Ya itu kata A tadi, tidak ada batasan. Nah, tidak ada batasan. Karena kalau tidak ada agama ya, tidak ada agama. Karena di alam dewa itu nggak ada Islam, hidup nggak ada. Nah makanya mungkin di riwayat dulu mungkin pernah kejadian. Makanya dengan aja di riwayat Sunda itu artinya dengan agama itu membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Artinya kalau begitu kan sangat berbahaya. Oh ya Allah, itu bisa genjreng dunia lama-lama. Nah itu maksudnya. Benar. Oke ya Awan ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa dengan istilahnya dengan datang ke sini dengan keadaan sehat walafiat dan berjalan dengan lancar kegiatan kita syuting hari ini ya. Jadi untuk kawan semesta tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.